buka. Pagi Pak, maaf ganggu. Ada kiriman surat. Kumaha itu? Jawab atau saya datang lagi, guys. Presiden apa yang imut? Yang kedua, cenah. Ya, Presiden Maici lah ya. Punya hidden talent, tunjukin cenah teh. Apa ya? Jadi pertama gini guys, tangannya di bawah lantai seperti ini. Ini direkam nggak? Direkam dong. Nggak capek-capek tuh direkamnya. Oke, ini begini kaki kanannya ya. Set. Lalu ini ke belakang, tapi karena susah jadinya set. Weh, keperam. Ici sendiri sering makan Maici, sering banget ya. Bahkan contoh ya di rumah misalnya lagi pengen ngidam makan mie instan, itu dicampur sama basreng, campur sama gurilem, itu udah paling the best lah. Oke guys, sekarang gua mau bikin seru-seruan sama Laila sama Malika. Jadi rencananya kita mau bikin mystery box gitu buat nanti mereka buka. Pagi Pak, maaf ganggu. Ada kiriman surat. Surat? Surat dari siapa, Pak? Nggak tahu, orangnya langsung pergi. Oke. Katanya penting. Hah? Kasih baca, kalau nggak dibaca balik lagi orangnya ke sini. Oke, jelangkung dong. Seriusan ini? Iya serius. Orangnya ada? Udah pergi. Oh, udah pergi. Penting banget. Iya bilangnya. Oh, ya udah deh. Makasih ya, Pak ya. Ya. Wah, guys. Ada surat nih. Dulu ya. Hah? Dulu aja, Bapak baca. Oh. Dibaca dulu aja. Buka aja dulu kali ya. Suka tiba-tiba gitu, surat penting. Biasalah kan memang saya orang penting gitu. Jadi, ya kan? Coba. Jawab atau saya datang lagi, cenah. Kumaha itu? Jawab atau saya datang lagi, guys. Tuh. Dari siapa ya? Coba Bapak duduk aja dulu. Bacain coba. Kepada yang terhormat Presiden Maici, Reza Nur Hilman di tempat. Dan datangi surat ini bahwa Presiden Maici diperintahkan untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan dengan jelas. Berikut ini beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Wah, ini mah kalian ini mah ya. Ini mah, hah? Ya, bikin-bikin pertanyaan gini. Jadi gimana ya, Teh? Perlu dijawab tidak? Perlu. Hah? Perlu dijawab ya? Itu teror dari netizen. Oh, Kepo. gitu. Jadi, harus jawab. Oke. Ya udah guys, ini ternyata ada pertanyaan gitu deh. Pertanyaannya sebenarnya penting nggak penting, tapi ya kita coba jawab satu persatu ya. Bismillah. Kenapa pohon mangga harus di depan rumah? Kenapa pohon mangga harus di depan rumah, harus ditebang? Itu ingat. Hah? Ya nggak harus juga sih, kalau misalnya mangganya bagus ya, mangganya aromanis gitu, manis kayak aku, ya jangan ditebang lah. Berarti kan bisa dimanfaatin tuh, bisa dimakan buat kalau lagi panen, ya nggak? Tapi ya nggak harus ditebang juga ya. Mungkin ditebang di sini mungkin karena ngalangin jalan atau orang misalnya lalu lalang, ya seperti itu. Ada yang bisa jawab gak? Hah? Ada yang bisa jawab gak? Ini pertanyaannya rada nggak penting banget sih. Kenapa Pak? Kenapa pohon mangga? Challenge. Kenapa harus ditebang? Karena kalau dicabut berat. Oh gitu. Maksudnya ke sana guys ya. Karena kalau dicabut berat, senangnya ada lain sanes singkong ya. Kalau saya kan raja singkong, jadi kalau nyabut gampang. Ya, dari pohon mangga dicabutnya kumaha. Oke. Presiden apa yang imut? Yang kedua cenah. Ya Presiden Maici lah ya. Ada lagi ya. Atau ini jawabannya pengennya kayak gimana? Gimana jawaban sebenarnya apa?
Presiden apa nih? Presiden siapa yang imut? Jawabannya adalah Kim Jong Un. Oh, Kim Jong Un. Unch banget gitu. Oh iya ya. Pernah denger sih gitu ya. Ya, ya. Apa Pak Pres punya hidden talent? Tunjukin sana teh. Apa ya? Saya bisa saya bisa salto. Saya bisa ini apa namanya? Kalau zaman SD tuh ya, apa tuh bukan break dance, apa yang pupuiran. Tapi nggak tahu ya masih bisa atau nggak, kita coba ya. Coba diawasin dulu nih. Ini parah ini mah ngerjain. Ada nih saya apa itu istilahnya. Coba kalian juga ya ini tim ya. Tahu nggak ini bentukannya apa namanya? Gaya apa istilahnya teh? Coba disuruh kayang ya mah. Jadi pertama gini guys, tangannya di bawah lantai seperti ini. Ini direkam nggak? Direkam dong. Nggak capek-capek tuh direkamnya. Oke, ini begini kaki kanannya ya. Set. Lalu ini ke belakang, tapi karena susah jadinya set. Wih, keperang. Sebenarnya banyak salto bisa. Waktu dulu salto ke belakang bisa, sekarang udah agak nggak bisa. Nyanyi kurang lah ya. Terus ngapain lagi ya? Ya itu aja lah, capek ya. Biasa sih nge-DJ, cuman ribet harus nyalain DJ-nya ya. Next time aja di konten lain. Apa kebiasaan buruk Pak Pres? Waduh, nggak ada sih, soalnya saya orangnya baik-baik. Ada lah pasti ya, cuman ya standar lah kalau misalnya saya sama Laila nih di rumah suka perang kentut. Jadi ngasih kentut dibalas lagi, jadi merdu deh. Yang mabok Bu Pres ya. Tapi itu di rumah ya, udah pasti kalian juga kan pastilah heri-herian kayak gitu mas, standar. Apa ketakutan terbesar Pak Pres? Ketakutan terbesar gue sih sebenarnya karena sekarang sudah kepala rumah tangga, ya, lalu punya anak-anak yang cantik-cantik, ya khawatir sih nanti kalau mereka sudah besar harus lebih waspada dan harus bisa mengayomi keluarga, dan tentunya harus bisa mempersiapkan yang terbaik lah buat anak-anak. Takutnya kalau misalnya saya nggak mempersiapkan dari sekarang atau dari kemarin atau dari beberapa waktu yang lalu, benar-benar berjuang yang nggak sungguh-sungguh, nanti gimana masa depan mereka. Itu aja sih sebenarnya ketakutan saya, gimana anak-anak nasibnya di masa yang akan datang. Terus ini, apa Presiden Maici sendiri sering makan Maici? Sering banget ya, bahkan masih terus mengeksplor untuk bikin produk-produk yang baru ya. Biasanya saya cobain tuh sampel-sampel Maici ya, jadi quality controlnya juga sering banget. Biasa kalau misalnya contoh ya di rumah misalnya lagi pengen ngidam makan mie instan, itu dicampur sama basreng, campur sama gurilem, itu udah paling the best lah, enak banget gitu kan. Tapi ya kalau dulu ya, dulu waktu pas gua pertama awal-awal bangun Maici sampai dari 2010 sampai 2012 kan masih sering tuh bareng-bareng sama Jenderal ngumpul apa segala macam. Wah, hampir tiap hari kita makanin Maici karena memang lagi barang banyak banget kan. Jadi orang Jenderal restock, lalu kita sebarin lagi, lalu kita kembangkan lagi, lalu kita gentayangan lagi. Makanya bisa dibilang dulu hampir tiap hari. Kalau sekarang ya memang nggak sering-sering amat sih, durasinya ya sebulan sekali mah ada lah. Oke, Pak Pres tipe suami takut istri bukan? Ya jelas tidak dong ya, masa gua susu. Hah? Enggak lah, saya tuh nggak takut istri, cuman menghargai. Cari aman. Ya, enggak dong, ya, masa sebagai kepala rumah tangga harus takut sama istri? Kan istri harus mengikuti apa kata suami. Ya enggak, cuman itu teh ya, kalau misalnya saya sama Bu Pres jarang sih cekcok. Kalau dulu-dulu sering banget
Ya namanya awal mula pernikahan, ya kan, 3 tahun married, 5 tahun married, pasti banyak inilah jatuh bangunnya ya, namanya bahtera rumah tangga. Tapi so far saya adalah suami yang bisa menjinakkan istri gitu ya. Oke, lanjut. Pak Pres ingin disebut sebagai apa? Sebagai itu ya. Sebagai apa ya? Sebagai orang biasa lah. Saya kan rakyat biasa, tapi kebetulan punya pangkat di Maici yaitu presiden ya, walaupun tanpa pemilu. Ya jadi ya nggak, belum ada yang ngegantiin, alhamdulillah. Ya bisa dibilang saya dikenal orang oleh masyarakat sebagai entrepreneur, juga sebagai ayah muda, ya, dan sekarang mulai seru-seruan di YouTube ya. Mungkin orang ada yang anggap saya sebagai YouTuber, ya terserah lah ya, tapi yang jelas saya mah nyekir, gitu ya. Reza Nur Hilman yang dulu sama sekarang tetap sama, cuman berbeda kapasitasnya, gitu. Lalu, apa pekerjaan pertama Pak Pres? Saya sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang belum pernah bekerja, ya maksudnya pengalaman bekerja di kantoran mungkinnya ini yang dimaksudkan. Jadi memang waktu itu saya langsung berwirausaha, bahkan dari kelas 2 SMA saat itu saya sudah mulai menjual barang-barang, produk-produk yang bisa dijual, ya. Jadi jiwa marketingnya atau orang yang saat masih muda itu ya bisa dibilang kan masih jarang tuh orang-orang usia masih muda gitu ya, di umuran 17 tahun, 16 tahun tuh udah berpikiran cari duit gitu ya. Nah karena faktor kebutuhan aja sih dulu saya pengen meningkatkan ekonomi, sehingga pilihannya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, gue harus jualan. Dan dari situlah mungkin pekerjaan pertama saya ya. Jualan jam tangan lah, jualan baju, jualan pupuk. Itu kerap kali diulas dan bahkan banyak sekali artikel mengenai saya. Apa bisnis pertama Pak Pres? Dulu saya waktu itu pertama yang saya benar-benar tekuni pas SMA tadi yaitu bisnis MLM sih. Masuk langsung mati. Ya kan? Ya mulai terbuka pikirannya ya, dulu mungkin mengejar tapi nggak lama karena saya mencoba mendobrak lebih lagi ya untuk bisa menerima kenyataan bahwa hidup tak seindah para leader bilang gitu ya. Misalnya kalian dapat kapal pesiar dan pesawat terbang gitu ya. Nah dari situ akhirnya saya yang real aja, akhirnya lalu nggak lama ke Maici nih 2010. Nah 2010 Maici itu benar-benar dari nol saya ngebangunnya. Saya yang nyobain, lalu saya jual ke teman-teman terdekat. Kalau yang pertama bangetnya mungkin itu tadi ya. Namun Maici sendiri yang bisa ngebuat kehidupan saya bisa seperti ini, alhamdulillah, dan bisa menjadi menambah usaha-usaha yang lainnya. Nah ini ada pertanyaannya lagi nih, nyambung. Sekarang punya bisnis apa aja selain Maici? Oke, di Maici ini sebenarnya saya core bisnisnya ya. Maici sendiri yang benar-benar saya concern dan fokus dari dulu sampai sekarang karena masih banyak dan masih banyak target-target yang perlu kita raih ya, masih banyak juga planning ke depan untuk pengembangan lini usaha di Maici ya, di F&B, dan tentu nantinya bakalan banyak kejutan, tungguin aja ya. Tapi selain Maici saya juga punya usaha lainnya seperti properti, tapi kalau bisa dibilang propertinya juga dimulai juga dari hal-hal yang kecil dulu waktu itu. Lalu saya punya beberapa usaha selain properti, ada juga saya punya usaha di bidang startup, tapi memang belum besar, doakan saja. Sudah berjalan 2-3 tahun ini, ya semoga sih harapannya bisa jadi perusahaan unicorn ya, tapi amin ya. Nah itu lagi proses pengembangan dan ya bocorannya sih
dari 2 tahun ini kita kembangkan ya punya klien-klien perusahaan yang cukup besar dan masih terus kita optimalkan. Yang lainnya lagi apa ya? Usaha-usaha lagi yang lainnya. Ada sih kecil-kecilan tapi nggak perlu disebut lah, itu mah ya ada lah. Ya terus berinovasi, terus berjuang, intinya saya peka terhadap peluang. Nah bagi kalian nih, misalnya kan apalagi di zaman pandemik seperti sekarang, kita harus pintar-pintarnya melihat peluang dan kesempatan untuk mengambil sebuah usaha, karena banyak sekali sekarang. Kalau misalnya bagi anak muda nih yang baru mau mulai, millennials, bingung mau usaha apa ya. Nah saya bisa sarankan dengan cara reseller atau dropshipper dulu ya, karena modalnya juga nggak terlalu besar dan juga bisa dengan mencoba menjual produk-produk Meichi yang kece gitu ya, lalu dikembangkan. Lalu kita juga Meichi ini ada beberapa collab juga sama para pengusaha-pengusaha luar biasa, nantinya tungguin aja ya. Oke, kenapa milih bisnis properti di antara bisnis lainnya? Nah, dulu saya pernah belajar dari salah seorang yang berbicara mengenai aset ya, tidak lain tidak bukan kalau di zaman generasi gua sih waktu itu yang famous itu Robert Kiyosaki. Nah, beliau menjelaskan bahwa kalau kita pengen sukses ya asetnya harus ditambah. Nah, aset yang ditambah ini seperti apa? Karena kalau membangun perusahaan konglomerasi modalnya sangat besar. Nah, kita bisa investasikan yaitu ke properti. Kenapa? Karena nilai properti ini dari tahun ke tahun biasanya terus meningkat persentasenya. Sehingga jikalau kita beli properti di tahun 2021, ya mungkin 2025 harganya sudah naik seperti itu. Nah, adapun properti di sini kalian bisa pilih mulai dari tanah atau mungkin rumah second atau rumah kosong yang udah tidak dihuni, dan cari juga lebih spesifiknya biasanya cari yang BU ya, yang orangnya itu memang benar-benar butuh uang untuk dijual sehingga kita bisa dapetin harga yang lebih lumayan ya, bisa dibilang harganya cocok dengan kapasitas yang baik gitu ya. Dan tentunya nanti beberapa tahun ke depan setelah kita misalnya tunggu direnov dikit, hasilnya udah sangat maksimal. Oke, lanjut. Waktu itu langkah awal mulai bisnis properti gimana? Gimana ya? Seingat gue sih waktu dulu awalnya itu gara-gara punya kenalan teman-teman juga yang memang mereka punya database rumah atau yang tadi saya bilang tanah yang benar-benar masih sangat terjangkau harganya. Nah dari situ akhirnya gue tertarik pengen membuat sebuah klaster, dan akhirnya buatlah kita perusahaan di luar Meichi yaitu Sinergi Land atau Bumi Atap Sinergi. Nah dari situ akhirnya kita mulai serius mengembangkannya. Kita ada beberapa proyek di kota-kota kecil lah, karena kan saya skupnya di Bandung, jadi masih daerah Jawa Barat ya, seperti ada di Cimahi, Sumedang, Bandung, dan lain sekitarnya. Nah awalnya seperti itu, karena saya nggak punya background di bisnis properti, kurang paham juga, tapi ya tentunya kita kalau mau membangun sebuah usaha, kita cari partner yang tepat. Nah, kalian bisa mencari orang-orang yang tepat, diajak kerjasama sebagai partner kalian, maupun orang-orang yang expert. Nah, tentunya di situ kita ada skill untuk communication skill untuk bisa kita pengembangan apa yang kita inginkan ke depan. Ya, misalnya jangka panjang, kalian punya impian, misalnya ingin usahanya semakin besar gitu kan. Nah, tentunya harus punya visi dan misinya dulu, guys. Nah, kalian bisa ngobrolin dulu awal mulanya bagaimana, terus misalnya setelah dari situ teknis lah kita bahas. Lokasinya di mana, tempatnya harus strategis misalnya ya. Lalu cakupannya di sana, kenapa orang mau mengambil properti atau mau ngambil rumah gitu ya, atau perumahan misalnya kita mau buat klaster. Kenapa sih mereka ini mau untuk ngambil di sana? Nah, jadi semenarik mungkin kita harus memberikan penawaran-penawaran yang terbaik. Salah satunya misalnya tadi dari
bentuk fasad bangunannya, ya kan. Lalu juga bisa dengan lokasinya yang view-nya bagus. Kalau di Bandung itu bagus-bagus semua tuh, banyak view-view yang adem gitu kan ya. Nah jadi bagi orang-orang yang misalnya pengen ngadem ya, walaupun pekerjaannya di kota, bahkan di kota-kota besar, nah itu kan bisa dikasih buat orang tuanya misalnya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Lanjut ya. Apa pencapaian yang belum tercapai? Wah sebenarnya sih masih banyak. Dan namanya manusia itu nggak pernah puas ya. Maksudnya kadang saya udah mengejar sesuatu dan alhamdulillah sudah terrealisasi dan Allah mengizinkan bahwa impian saya bisa terwujud. Nah, tentunya pasti kita akan set new goals yang baru. Nah, berbicara tentang pencapaian yang belum tercapai sebenarnya masih banyak karena perusahaan khususnya di Maichi sendiri pengembangannya ekspansinya masih pengen terus berkembang, pengen besar karena dulu saya visi misinya ingin mengichihkan dunia dan itu tantangannya sangat berat karena waktu itu beberapa waktu lalu kita pernah sempat concern untuk Maichi ini ekspor impor. Ya, kita pernah masuk juga di China, kita pernah masuk juga di Jepang, di Aussie, ya banyak lah, Korea. Ya, cuman memang culture setiap negara ini berbeda dan produk kita ini premium, jadi memang tantangannya sangat berat sekali. Sehingga nanti pengembangannya sih bocorannya Maichi ini pengen bikin diversifikasi produk yang berbeda, ya masih di makanan tentunya, dan mungkin kita juga akan membuat gebrakan baru untuk pangsa pasar millennials dan Gen Z ya. Ya, jadi tunggu aja kejutannya karena memang masih banyak hal-hal yang perlu kita gapai. Ya, apalagi sekarang lagi pandemik ya, semua merasakan dampak yang sangat-sangat berasa banget untuk para UMKM bahkan pengusaha-pengusaha lainnya. Ya, kalau boleh saya curhat sedikit gitu ya. Maichi sendiri sekarang di retail walaupun sudah ada di beberapa supermarket gitu ya. Namun karena kita dihajar sama COVID dan akhirnya penurunan, bahkan retail pun banyak sekali yang tutup. Ya, banyak perusahaan-perusahaan retail yang tutup sehingga kita harus muter otak gimana caranya Maichi ini bisa survive. Ya. Bisa dibilang kita lagi di titik yang lumayan cukup berat, tapi gue di sini mau share, nggak mau ngebuat kalian down, bahwa kita tetap harus semangat, kita tetap harus cari celah untuk bangkit. Kenapa? Karena gue yakin selepas dari pandemik ini kita bisa survive, ya kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena fase pandemik ini tuh membuat semua terpuruk, ya dari semua level, ya. Tapi ya gimana caranya sekarang kita berjuang agar Maichi ini bisa jadi next level. Nah, untuk menjadi Maichi untuk next level ini, ya gue sendiri sebagai founder, banyak hal-hal yang akan dikerjakan nanti, ya, dan realisasinya insya Allah bakalan dikejar dalam waktu yang sangat terdekat, insya Allah di tahun ini, dan semoga ini bisa bisa menjadi titik balik. Ya, jadi nantikan Maichi bergentayangan lagi guys, ya di beberapa kota atau di kota-kota kesayangan kalian, ya, dan tentunya Maichi ini nantinya akan karena Maichi ini kan udah 1 dekade nih, udah 10 tahun nih. Nah, hal-hal ini yang mau kita kejar. Ya, gue sendiri sebagai owner pengen secara target pencapaiannya ini Maichi bisa lebih besar lagi, perusahaan yang bisa diakui secara ya eksis lah di F&B ini. Benar-benar kita sudah fokus di jajanan, di snack ini udah lama, dan nanti kita akan berinovasi. Ya, kalau dalam hidup pencapaian apa yang belum saya capai, sebenarnya alhamdulillah saya sangat mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita jangan pernah comfort zone. Ya, kita jangan juga pernah menyerah, jangan hanya menerima keadaan dah kumaha tuh, dan memang sekarang lagi Covid dan
rasanya berat kita untuk bla 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 bla. Nah, alasan itu jadikan motivasi buat kalian untuk kita sama-sama berjuang dan bangkit. Oke guys, lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa rencana yang bakal dilakuin Pak Pres ke depannya? Oke, ini berarti dari gue sendiri. Tadi kalau yang di-share adalah dari mewakili perusahaan. Kalau saya pribadi, gue sendiri sih sebenarnya ya pengen menjadi ayah yang lebih baik lagi, yang bisa mengayomi anak-anak wanita yang cantik-cantik gitu ya, anak perempuan yang cantik-cantik, karena semua anaknya perempuan guys. Gue paling ganteng sendiri di rumah gitu ya. Kok ketawa? Emang iya kan? Paling ganteng di rumah, jadi ya pengen punya banyak waktu sama anak-anak lagi, tapi sudah nggak ada beban-beban secara finansial mungkin, atau beban-beban secara apa-apa yang mungkin menyudutkan pikiran saya. Jadi pengennya enjoy dan pengen ya gimana ya, pengen keliling dunia, balik lagi ya, belum waktunya nih gitu ya, pengen ngajak jalan-jalan semua keluarga juga belum waktunya, tapi ya kita nikmatin saja prosesnya. Pengen bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi, itu yang paling penting, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat ya, karena orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat dan ngasih manfaat kepada sesama. Nah, dengan begini lewat channel YouTube saya, mudah-mudahan banyak orang yang nonton, melihat, tergerak, termotivasi, lalu melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi memang sekarang gue sendiri terjun mulai di YouTube ini belum lama, tapi harapannya nantinya bisa memberikan banyak hal-hal positif dari konten-konten yang udah kita buat. Salah satunya misalnya dari background saya yang sebagai entrepreneur, namun juga kita juga seru-seruan ya, di entertain juga, yang nantinya bisa menjadi penjembatanan rezeki buat kita semua. Mungkin kita suatu waktu nanti bisa berkolaborasi lewat apapun itu bentuknya ya, hal yang positif, karena saya yakin, saya percaya bahwa dengan kita bersilaturahim, dengan kita bertemu dengan banyak orang, dengan kita networking dengan seluas-luasnya, akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, segitu aja kali ya ini pertanyaannya. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe-nya ya, karena gratis. Oke? Thank you. Terima kasih.